ketika giliran kamu akhirnya tiba, kamu akan mengerti mengapa Tuhan membuatmu menunggu. Kamu tidak dapat menumbuhkan bunga mawar dalam semalam, butuh waktu, ada proses yang menyertainya. Doamu yang terjawab akan datang. Teruslah berdoa. Tetaplah beriman. Tetaplah sabar. Ingatlah, Tuhan tidak menyia-nyiakan penantian. Seperti yang tertulis, Mazmur 6 ayat 9, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Tuhan bukanlah jin. Anda tidak berdoa, kemudian serta-merta mendapatkan apapun yang Anda minta. Jika setiap doa dikabulkan, maka kita akan jadi anak yang manja. Apakah Anda memberi anak Anda semua yang mereka minta? Saya harap tidak. Anda tahu apa yang terbaik buat mereka. Anda bisa melihat gambaran yang lebih besar. Jika Anda bisa melihat gambaran yang lebih besar untuk anak-anak Anda, apalagi Tuhan, Ia dapat melihat gambaran yang jauh lebih besar dari Anda. Doa seringkali menjadi momen di mana keraguan dan keyakinan bertemu. Saat kita mendoakan sesuatu dengan sepenuh hati, seringkali ada bisikan negatif yang menggoda kita untuk meragukan efektivitas doa tersebut. Kita mungkin mendengar suara yang berkata, "Ini buang-buang waktu, Tuhan tidak mendengar doamu." Hal ini dapat menggoyahkan iman kita dan membuat kita merasa putus asa. Namun, penting untuk diingat bahwa dasar dari semua mujizat terletak pada kedaulatan Tuhan. Tuhan mengendalikan segala sesuatu dan memiliki rencana yang lebih besar untuk hidup kita. Ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Dia, tetapi jawaban atas doa kita tidak selalu sesuai harapan. Ada kalanya Tuhan menjawab doa kita dengan ya, tetapi ada pula saat ketika jawabannya adalah tidak atau tunggu. Mengapa Tuhan menjawab doa satu orang tetapi tidak yang lain? Ini karena Dia memiliki hikmat dan kebaikan yang melampaui pemahaman kita. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya. Kita mungkin merasa frustrasi ketika doa kita tampaknya tidak terjawab, tetapi kita harus mempercayai bahwa setiap tindakan Tuhan didasarkan pada kasih dan rencananya yang sempurna. Dalam menghadapi keraguan, kita perlu mengingat bahwa iman adalah tentang percaya, meskipun tidak ada jaminan. Setiap kali kita berdoa, kita mengambil langkah untuk mempercayainya, meskipun hasilnya mungkin berbeda dari yang kita harapkan. Dengan bersandar pada kedaulatan dan kebaikannya, kita dapat menemukan ketenangan dan kekuatan dalam perjalanan iman kita, yakin bahwa Tuhan selalu mendengar dan melihat kita. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 15 menyatakan, "Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya." Efesus 3 ayat 20 mengatakan, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Doa bisa melakukan apapun yang bisa Tuhan lakukan. Berkat-Nya tersedia buat Anda. 20 kali dalam Perjanjian Baru dikatakan, mintalah. Sungguh sukacita besar mengetahui bahwa hal-hal yang di luar kendali kita bukanlah di luar kendali Tuhan. Mungkin saya tidak bisa mengubah situasi, tetapi saya bisa berdoa dan Tuhan bisa mengubah hal itu. Saya tahu persis apa yang Anda sedang pikirkan sekarang. Jika saya bisa berdoa dan meminta Tuhan mengubah banyak hal, dan jika Tuhan benar-benar pegang kendali atas segalanya, mengapa saya tidak mendapatkan semua yang saya doakan? Tuhan tahu yang terbaik, sedangkan Anda tidak. Jika Anda menganggap bisa melakukannya, maka Anda sangat lancang. Sahabat terkasih, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yesaya 59:1 dan 2. Bayangkan ada seorang raja yang bijaksana dan penuh kasih di sebuah kerajaan besar. Raja ini sangat kuat, mampu menjangkau wilayah manapun di kerajaannya, serta memiliki pengawal yang selalu siap mengantar perintahnya. Selain itu, raja ini juga dikenal memiliki telinga yang tajam. Dia bisa mendengar apapun, bahkan dari tempat yang jauh sekalipun. Tak ada satu permohonan pun yang tidak bisa sampai ke telinganya. Di kerajaan ini ada seorang pemuda yang dulu sangat dekat dengan sang raja. Pemuda itu sering datang ke istana,
berbincang, dan selalu mendapat nasihat serta pertolongan dari sang raja. Setiap kali pemuda itu menghadapi masalah, sang raja pasti mendengar dan mengirimkan bantuan apapun kebutuhannya. Namun seiring waktu, pemuda ini mulai berubah. Dia mulai melanggar aturan kerajaan, berbohong, mencuri dan berbuat curang. Walaupun raja mengetahuinya, pemuda ini tidak peduli. Ia terus melakukan kesalahan demi kesalahan sampai akhirnya perilakunya menjadi kebiasaan yang buruk. Pemuda ini merasa bahwa raja akan tetap mendengarkannya dan menolongnya, seperti dulu. Suatu hari, pemuda itu menghadapi masalah besar dan segera mengirim pesan kepada sang raja, memohon pertolongan seperti biasanya. Namun, pesan itu tidak dijawab. Pemuda itu pun mengirim pesan kedua dan ketiga, tetapi tetap tak ada balasan. Pemuda itu merasa heran. Apakah raja sudah tidak sekuat dulu, atau pendengarannya sudah tidak sebaik sebelumnya? Pemuda itu mulai putus asa, merasa bahwa sang raja tidak lagi mempedulikannya. Tetapi sebenarnya raja tidak pernah berubah. Dia masih sama kuatnya dan pendengarannya masih setajam dulu. Sang raja sengaja tidak menjawab, karena ingin pemuda itu menyadari bahwa kesalahannya lah yang membuat hubungan mereka renggang. Bukannya raja tidak mau menolong, tetapi dosa-dosa pemuda itu sudah menjadi tembok penghalang yang membuat pemuda itu jauh dari kasih dan perhatiannya. Dengan kata lain, raja tidak ingin sekadar menolong tanpa ada perubahan dari pemuda itu. Sang raja ingin pemuda itu bertobat, menyadari kesalahannya, dan kembali ke jalan yang benar. Barulah, ketika pemuda itu memurnikan hatinya, sang raja akan menyambutnya kembali dengan tangan terbuka. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana Tuhan tetap berkuasa dan siap menyelamatkan. Tetapi dosa-dosa kita bisa menjadi pemisah yang menghalangi kita dari berkat dan pertolongannya. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di Renungan Firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sebelum kita melanjutkan Renungan Firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dalam doa. Saat kita datang ke hadapannya, kita tidak hanya ingin mendengar, tetapi juga merasakan kehadirannya yang menyentuh jiwa kita. Ini adalah saat yang penting untuk melepaskan segala beban, keraguan, dan kekhawatiran, sehingga kita dapat benar-benar terbuka untuk memahami dan menerima petunjuknya. Dalam doa ini, marilah kita meminta agar Roh Kudus membimbing kita, memberi kita kebijaksanaan untuk mengerti firman-Nya, dan kekuatan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu dalam iman dan menyerahkan setiap langkah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang dipenuhi rasa syukur atas anugerah kehidupan dan kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa memelihara kami, melindungi, dan memberi kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami dengan sukacita serta damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, karena dalam setiap keadaan, Engkau setia menuntun dan menyertai kami. Saat ini, kami ingin menyerahkan sepenuhnya waktu kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu dan merenungkan firman-Mu yang hidup. Kiranya Engkau menolong kami untuk tenang, mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Berikan kami hikmat dari Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami apa yang Engkau ingin sampaikan dan dapat menyelami lebih dalam maksud serta kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengakui bahwa tanpa Engkau, kami tidak mampu mengerti kebenaran yang sejati. Maka dari itu kami mohon bukakan mata rohani kami, agar kami dapat melihat keajaiban firman-Mu. Lembutkan hati kami, agar setiap kata yang keluar dari firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Biar setiap pesan yang kami terima hari ini bisa menguatkan iman kami, memberikan harapan, dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Kami juga memohon ya Tuhan, sucikan dan perbaharui hati kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa yang mungkin telah menjadi penghalang antara kami denganmu. Kami rindu memiliki hati yang murni, sehingga setiap doa dan pujian yang kami panjatkan dapat menyenangkan hatimu. Dan ketika kami mendengar firman-Mu, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja,
tetapi mampukan kami untuk menjadi pelaku yang setia, yang menghidupi ajaran-Mu dalam setiap tindakan, perkataan, dan keputusan yang kami buat. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan renungan ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dan memenuhi setiap hati kami, supaya nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan kami. Semua ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saat ini marilah kita merenungkan bersama tentang kekuatan dan keindahan dari doa yang dipanjatkan dengan sikap hati yang benar. Doa adalah salah satu sarana utama yang diberikan Tuhan kepada kita untuk berkomunikasi dengannya. Ini bukan sekadar rutinitas atau kewajiban, tetapi sebuah kesempatan untuk membawa hati, pikiran, dan seluruh pergumulan kita ke hadapan Allah. Namun, lebih dari sekadar menyampaikan permohonan, doa juga menjadi momen di mana kita belajar menundukkan diri di bawah kehendak Tuhan yang sempurna. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 Alkitab berkata, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Di sini, Rasul Yohanes mengingatkan kita bahwa keberanian kita datang dari keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, asalkan doa tersebut selaras dengan kehendaknya. Ini artinya, bukan sekadar tentang apa yang kita minta, tetapi bagaimana kita memposisikan hati kita dalam berdoa. Seringkali, kita berdoa dengan membawa daftar panjang permintaan kita kepada Tuhan. Kita menginginkan jawaban yang cepat, berkat yang melimpah, kesembuhan, pemulihan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Tidak salah untuk meminta hal-hal tersebut karena Tuhan mengundang kita untuk membawa segala keperluan kita di hadapannya. Namun, masalah muncul ketika kita mulai menganggap Tuhan sebagai pemberi berkat yang tugasnya hanya memenuhi semua keinginan kita. Jika jawaban yang kita terima tidak sesuai dengan harapan, kita mungkin kecewa, merasa Tuhan tidak mendengarkan, atau bahkan mulai meragukan kasih-Nya. Itulah sebabnya, sikap hati dalam doa sangatlah penting. Yohanes menekankan jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Kita perlu menyelaraskan permohonan kita dengan kehendak Tuhan, yang berarti kita harus rela dan siap jika jawabannya mungkin berbeda dari apa yang kita bayangkan. Inilah inti dari doa yang dipanjatkan dengan penuh iman dan penyerahan diri. Contoh terbaik dari sikap ini kita temukan dalam diri Yesus Kristus sendiri. Di malam sebelum penyalibannya, ketika berada di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan sangat tekun dan penuh pergumulan. Dalam Lukas 22 ayat 42, Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ini adalah salah satu doa yang paling emosional dan mendalam yang dicatat dalam Alkitab, karena memperlihatkan sisi manusia Yesus yang bergumul dengan penderitaan yang harus Ia alami. Yesus tahu betapa berat cawan penderitaan yang akan Ia minum. Dia tahu bahwa penyaliban bukan hanya soal rasa sakit fisik, tetapi juga tentang menanggung seluruh beban dosa manusia, dan mengalami keterpisahan dari Bapanya. Dia sepenuhnya menyadari apa yang akan terjadi, tetapi dalam momen yang sangat menekan ini, Yesus tetap menundukkan kehendak-Nya sendiri dan berkata, "Bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ini adalah bentuk ketaatan yang luar biasa dan kerelaan untuk mengikuti rencana Allah, meskipun itu berarti harus melalui penderitaan yang tak terbayangkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita juga menghadapi situasi di mana kita merasa terdesak oleh beban yang begitu berat. Ada kalanya kita berdoa dengan air mata, memohon agar Tuhan mengambil cawan penderitaan kita. Entah itu penyakit, masalah keluarga, kesulitan finansial, atau pergumulan pribadi yang menyakitkan. Dalam doa-doa itu, tidak salah bagi kita untuk mengungkapkan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Namun, yang perlu kita ingat adalah untuk mengakhiri setiap doa dengan sikap yang Yesus contohkan. Tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Mengapa ini penting?
Karena dalam ketaatan kita terhadap kehendak Tuhan, disitulah iman kita diuji dan dibentuk. Ketika kita berdoa dengan penyerahan penuh, kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita percaya pada kebijaksanaan-Nya, bahkan ketika kita tidak mengerti. Kita percaya bahwa rencananya lebih baik dari rencana kita, bahwa waktunya lebih sempurna dari waktu kita, dan bahwa apapun yang terjadi, Dia akan selalu menyertai dan memampukan kita untuk melalui setiap tantangan. Mari kita sadari bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang lalai atau tidak peduli. Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita dan selalu ingin yang terbaik bagi kita. Namun, terbaik versi Tuhan tidak selalu sama dengan terbaik versi kita. Kita sering hanya melihat apa yang ada di depan mata, sementara Tuhan melihat dari kekekalan. Itulah sebabnya doa yang sejati adalah doa yang tidak sekadar menuntut, tetapi menyerahkan. Ketika kita berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kita mungkin tidak selalu langsung mendapatkan apa yang kita minta, tetapi kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kelegaan dari beban yang kita bawa, dan kepercayaan bahwa apapun hasilnya, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar untuk berdoa dengan iman yang teguh dan hati yang penuh penyerahan. Seperti Yesus yang dengan rendah hati menundukkan diri kepada kehendak Bapanya, mari kita juga berkata, Tuhan, ini adalah kerinduan hatiku, tetapi aku tahu bahwa Engkau lebih tahu apa yang baik untukku. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Kiranya kita semua dapat meneladani ketaatan Yesus dalam doa dan menemukan damai serta sukacita ketika kita hidup di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini, di mana kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui kebenaran yang kami dengar dan pelajari. Firman-Mu adalah pelita di kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya bahwa setiap ajaran yang Engkau sampaikan hari ini akan menjadi bekal yang memperkuat iman dan memberi arah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sadar bahwa tanpa pertolongan dan kekuatan dari-Mu, kami tidak mampu menjalankan kehendak-Mu dengan sempurna. Oleh karena itu, kami mohon biarlah setiap benih firman yang telah ditaburkan dalam hati kami hari ini dapat tumbuh subur, berakar kuat, dan berbuah lebat dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajari kami untuk setia memelihara firman-Mu dengan rendah hati, agar kami dapat menjadi saksi hidup yang membawa terang-Mu kepada setiap orang yang kami temui. Tuhan, kiranya Engkau melindungi dan menjaga kami saat kami kembali menjalani aktivitas kami masing-masing. Penuhilah kami dengan hikmat-Mu, sehingga setiap tindakan, perkataan, dan keputusan kami selaras dengan kebenaran-Mu. Kami juga berdoa agar apa yang kami pelajari hari ini tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi menjadi kekuatan untuk mengubah hidup kami agar semakin serupa dengan Kristus. Bapa, kami menyerahkan segala kelemahan, pergumulan, dan kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu. Bantu kami untuk selalu percaya pada kuasa dan penyertaan-Mu. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami, baik di saat suka maupun duka. Biarlah kasih, damai, dan sukacita-Mu senantiasa tinggal dalam hati kami, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kesempatan ini. Kami mohon, berkatilah setiap orang yang telah hadir di persekutuan ini, dan bimbinglah kami untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus, dengan penuh keyakinan dan ucapan syukur. Semua doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita renungkan kembali pesan yang kita terima hari ini. Doa bukanlah sekadar rutinitas, melainkan sebuah kesempatan berharga untuk berjumpa dengan Tuhan dan membawa hati kita yang terdalam ke hadapan-Nya. Dalam setiap doa, biarlah kita datang dengan hati yang penuh penyerahan,
mempercayakan setiap pergumulan kita ke dalam tangan-Nya yang berdaulat. Ingatlah bahwa Tuhan selalu mendengar setiap doa yang tulus dari anak-anak-Nya. Tetapi jawabannya mungkin datang dalam bentuk yang tidak kita duga, dengan waktu yang tidak kita rencanakan, dan dengan cara yang hanya Dia sendiri yang tahu. Mari kita terus bertekun dalam doa, tetap beriman, dan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, selalu menyediakan yang terbaik bagi mereka yang menanti dengan sabar dalam iman. Biarlah melalui renungan ini, kita dikuatkan untuk berdoa dengan lebih tekun, lebih berani, dan dengan sikap hati yang tunduk sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Sebab hanya di dalam penyerahan kepadanya, kita dapat menemukan kedamaian yang sejati, harapan yang tak tergoyahkan, dan sukacita dalam setiap musim kehidupan. Ingatlah akan janji Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di akhir dari renungan ini, marilah kita berkomitmen untuk menempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita. Jadikanlah doa sebagai nafas hidup yang menghubungkan kita dengan sumber kekuatan dan hikmat yang tak terbatas. Setiap hari, mulailah dengan berdoa, Tuhan, bimbinglah aku hari ini, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ketika kita belajar untuk berjalan dalam keintiman dengan Tuhan melalui doa, kita akan melihat bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Setiap doa yang dinaikkan dalam iman dan ketundukan akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan mengarahkan langkah kita pada jalan yang telah Dia sediakan. Kiranya melalui renungan ini, iman kita dikuatkan, pengharapan kita dipulihkan, dan kasih kita kepada Tuhan semakin dalam. Mari kita terus hidup di dalam kasih karunia-Nya, membawa setiap hal di dalam doa, dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia, yang akan menggenapi setiap janji-Nya pada waktunya yang indah. Tuhan memberkati kita semua.